Selamat malam, Ibu, Bapak, Romo, malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Tadi saya juga sempat ngobrol sama Romo Jimmy di samping. Saya bilang, boleh nggak saya ngajak umat nyanyi satu lagu? Sampai sini malah saya yang awal tadi juga dia bilang biasanya ada biara kita, Romo. Kalau ada biara kita biarlah umat aja yang nyanyi gitu. Jangan nanti masa saya sih yang mengambil alih jauh-jauh kan kalau saya sampai sini sodor ini. Jadi ini yang disebut apa? Pucuk dicinta ulang kedua. Semoga banyak yang nyawer. Saya sih bawa teks lagunya, ya apa mau yang di buku, apa yang sini. Judulnya biasa di Sumber Indah. Ada kan? Nah, tadi juga ditawarin nanti pakai itu katanya apa? Musik YouTube, karaoke gitu ya. Musik YouTube. Berapa saya? 107 ya. Tadi pakai musik YouTube, saya bilang saya sering ya bukan di sini aja, di tempat lain juga, di wihara, di gereja lain tuh kalau pakai musik sayanya mudah-mudah musik itu kayaknya susah nyamain gitu ya, nyamainnya susah gitu. Jadi saya yang mudah-mudah musik begitu ya, kata orang kalau udah umur segini itu udah melambat gitu. Jadi udah bukannya musik mengiringi saya nyanyi. Jadi saya mudah-mudah musik supaya nadanya pas gitu. Gimana? Kita nggak usah pakai musik atau pakai musik? Nah, atau vokal aja atau mau pakai musik? Saya ngikutin. Terserah Romo aja. Tapi kalau terserah saya nggak pakai musik, keluarin vokalnya ya. Kita nyanyi kan sama-sama, jangan saya doang yang nyanyi entar. Ya, kalau saya nyanyi sendiri kan duit sawerannya buat saya semua. Ya, jadi kita nyanyi lagu Sungguh Indah. Udah ya, ada ya. Ada bisa semua ya. Sungguh indah bila hidup saling mencinta. Nah, nadanya segitu kurang pas ya. Sungguh indah bila segitu ya. Lebih pas ya. Kita samain dulu.
terpujilah namamu. Nama yang mana? Terpujilah namamu aja ya. Halaman 22. Ada ya, halaman berapa di situ? 22. 22 ya. Iya, 22. Maha agung namamu, Maha mulia kasih-Mu, rela berkorban demi umat-Mu. Engkaulah Sang Buddha pertama. Nah, segitu nadanya ya, sedang ya. Nah, segitu ya. Belum. Kan kita ambil lagi. Maksudnya ambil nadanya dulu. Nah, segitu tingginya ya. Jadi semua sama ya. Nanti ada yang ketinggian, ada yang kerendahan, semua nah. 3, 4. Nah. 3, 4. Maha agung namamu, Maha mulia kasih-Mu, rela berkorban demi umat-Mu. Engkaulah Sang Buddha pertama. Maha indah namamu, Maha besar kasih-Mu, guru manusia dan para dewata. Engkaulah Sang Buddha pertama. Terpujilah namamu di hati kami, terpujilah namamu di dunia ini, terpujilah namamu di seluruh alam ini, terpujilah namamu Sang Buddha. Bait kedua. Maha indah namamu, Maha besar kasih-Mu, guru manusia dan para dewata. Engkaulah Sang Buddha pertama. Terpujilah namamu di hati kami, terpujilah namamu di dunia ini, terpujilah namamu di seluruh alam ini, terpujilah namamu Sang Buddha. Korenya begitu ya. Cukup ya 2 lagu ya. Kalau terus kita kesini nyanyi doang. Baik, Mama, Ibu, mari kita memuji Guru Agung Buddha
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sace labheta nipakam sahayam sadhincarang sadhuviharitiram abhipuya sabbani parisyayani cahreya kena kamano sakima. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Apabila Anda bertemu dengan orang yang berkelakuan baik, bijaksana, maka Anda harus bergaul dengannya, supaya Anda hidup berbahagia dan berhati-hati mengatasi semua rintangan. Ya, terima kasih. Pada malam hari ini kita katanya melakukan upacara, itu kan? Upacara apa yang kita lakukan? Upacara puja bakti, ya. Nah, kalau mengutip ya ini mengutip mohon izin bantu ya kepada Bante Mahathira, Bante Mahathira Mahathira. Upacara itu beliau bilang terdiri dari dua kata, upa dan cara. Upa artinya masuk, memasuki, ya. Kemudian cara adalah perilaku. Jadi upacara adalah masuk ke perilaku dengan tujuan tertentu, yaitu untuk merealisasi atau mewujudkan keberkahan dan mewujudkan keberkahan atas dasar hal-hal yang baik melalui tata cara perilaku itu. Jadi seperti itu definisinya menurut Bante Mahathira, ya kurang lebihnya mengenai Bante. Ini ditayangin di apa saya di YouTube, ya. Jadi semoga ngomongnya jangan salah-salah. Ya. Nah, jadi upacara itu seperti itu definisinya. Kita sekarang sedang melakukan upacara, ya. Pengertian upacara adalah cetusan hati nurani seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Upacara ini juga terikat dengan tradisi setempat, ya, terikat juga dengan waktu dan masyarakat yang melakukannya. Ya, upacara itu bermacam-macam. Masing-masing upacara bisa juga saling berbeda, gitu ya, melakukannya. Dan masing-masing generasi belum tentu bisa sama melakukan upacaranya. Ya, kita banyak juga mengetahui di masyarakat kita banyak upacara-upacara yang seringkali sudah ditinggalkan, begitu kan?
sudah ditinggalkan, betul kan? Di sini masih ada yang katanya makan nasi melek kalau orang nikah kawinan, makan ya nasi melek masih ya, makan 12 mangkok ya. Ya, itu rebutan tuh ceknya sama pasangan pengantin, buru-buru, mangkoknya ada 12 gitu ya. Itu katanya makan nasi melek. Karena apa? Karena setelah itu harus mandiri, nggak lagi bergantung sama orang tua ya. Kalau sebelumnya pasti semuanya bergantung sama orang tua. Begitu pemahamannya, apa namanya, filosofinya gitu ya. Nah, upacara apalagi yang masih berlanjut sampai sekarang? Misalkan tata cara apa? Kalau upacara meninggal ya, ada upacara malam 3 hari, malam 7 hari, malam kali 49, terus peringatan berapa? Setahun, 100 hari, 100 hari, setahun, 3 tahun gitu. Ada juga di daerah lain yang kalau 3 tahun itu peringatan meninggalnya adalah 1000 hari. Jadi benar-benar dihitung itu masanya 1000 hari. Gitu. Kalau masyarakat tertentu ada juga yang bilangnya 3 tahun. Oh 3 tahun padahal harus tahun 8 bulan misalnya gitu ya. Ada yang begitu kan ya. Ngitungnya itu disebut 3 tahun karena waktu meninggal ini sio ini ya, kemudian dan dilalui satu sio yang berikutnya. Nah ketemu sio ketiga inilah 3 tahun begitu ya. Yang patokannya apa? Cembeng, yang begitu dari cembeng begitu ya. Katanya sih kalau masih dipakein. Jadi masing-masing masyarakat beda tradisi, beda juga generasinya, beda juga upacaranya. Itu bisa terjadi begitu, bisa terjadi. Ya, kalau masyarakat mungkin yang kita kenal di sini seperti itu, ya, bisa dikremasi, bisa dimakamkan, ya, di pemakaman itu kan kalau orang meninggal. Tapi tahu nggak kalau misalnya kayak di Nepal sana, cikal bakalnya di Tibet, ya di Tibet, di Nepal itu makan ada jasad itu dipotong-potong, dibelah-belah, kemudian dikasih makan burung nazar. Burung nazar itu burung pemakaman, ya. Itu katanya dengan cara demikian orangnya ini dia akan menjadi suci yang meninggal itu. Ya, jadi dia dibawa di satu dataran yang tinggi di mana di situ banyak burung nazarnya, kemudian dipotong-potong dan dikasih. Itu juga satu tradisi cara pemakaman juga. Ya. Di masa Sang Buddha juga nggak semuanya itu dikremasi. Kalau kita baca di kitabnya, kita baca kitab tuh cara-cara pemakaman. Misalkan ada yang jenazah itu ya ditaruh juga di hutan begitu, digeletakin, ya dikelilingnya dipasang pagar. Itu ada juga ditulis di kitab itu seperti itu. Kalau di sini mungkin gimana, di siapa yang pernah kembali ke daerah mana? Daerah apa? Daerah apa, Bu? Bali. Iya, Bali itu di mana katanya? Yang ada karat itu ya? Iya. Digeletakin jadi kelihatan jenazahnya, orang bisa lihat ya. Digeresin itu ya, Satu-satu gitu ya. tempatnya. Nggak ada tempatnya ya.
ditandai batu. Nah, jadi seperti itu juga ada, ya, yang masih dimakamin juga ada, ya. Makanya banyak di dalam kitab suci itu dikatakan yang katanya ada bumbunya itu ya, yang berbau-bau itu. Kita ada kayak ada pohon kayak wangi. Wangi, jadi wangi pohonnya itu ya, nggak kecium bau jenazahnya gitu ya. Ada yang udah lama juga dia nggak bergerak itu Romo, masih bocor gitu kayaknya gitu. Masih utuh gitu ya. Masih utuh ya, kelihatan ya. Nah, makanya di dalam kitab suci juga disebutkan banyak para biku, ya, para samana itu mengenakan jubah dari pakaian jenazah itu, ya, karena jenazah kan udah sesungguhnya nggak membutuhkan pakaian, ya, nggak butuh dia sebenarnya sih, ya sanak keluarga mengingat dengan cara-cara yang baik, yang sopan, tentu jenazahnya dikenakan pakaian, ya. Tetapi setelah berlalu beberapa lama, pakaian itu sesungguhnya kan sudah tidak dibutuhkan lagi sama jenazah itu. Nah, itu banyak para petapa itu yang ngambil pakaian bekas pembungkus mayat itu dijadikan jubahnya. Setelah dibersihkan, dicuci, dicelup dengan warna dari getah nangka gitu ya, yang warna coklat kuning begitu, dikenakan, dipakai, ya, dijahit. Kalau kurang-kurang ya ditambah sama bahan yang lain, karena di masa itu juga bahan untuk jubah itu masih sulit didapat, masih sulit didapat. Kayak sekarang kan bikinnya pakai pabrik, ya. Kalau zaman dulu masih perorangan dia dari serat kayu, serat pohon-pohon itu. Nah, jadi tata cara ini, upacara ini beda-beda, ya, beda-beda dari satu bangsa dengan bangsa lain, satu generasi dengan generasi yang sebelumnya bisa berbeda, ya. Itu tergantung waktu, tergantung wilayahnya di mana, ya, kalau upacara itu. Nah, salah satunya upacara di masa Sang Buddha itu yaitu upacara penghabisan biku dan penghabisan samudera. Ya. Nah, upacara ini sesungguhnya dilakukan seperti kita sekarang ini, puja bakti ini, setelah Buddha parinibbana. Ya, di masa Sang Buddha dulu para biku itu membersihkan ini jangan salah, ya, nyapu, terus ngambil air untuk kebutuhan Sang Buddha. Setelah itu Sang Buddha membabarkan dhamma. Ini para biku dan umat berkumpul, gitu ya, langsung, gitu. Langsung karena Sang Buddha memang masih berhadapan-hadapan dengan para biku dan para umat, ya, dengan para umat. Tetapi setelah Sang Buddha parinibbana, ya, pemujaan seperti itu dilanjutkan, tetap dilanjutkan, dan para umat juga masih ingin mengenal Guru Agung Buddha, mengingat kebajikannya yang sungguh sangat bermanfaat bagi bukan hanya bagi manusia, bagi para dewa dan para makhluk, itu sangat bermanfaat karena membawa pada pembebasan, ya, pada pembebasan. Secara spesifik Sang Buddha sendiri tidak pernah mengajarkan adanya satu upacara, gitu ya, upacara harus begini, harus begitu, tidak ada. Sang Buddha nggak mengajarkan secara spesifik.
positif. Sang Buddha itu hanya mengajarkan bagaimana caranya supaya manusia bisa terlepas dari penderitaan. Ya. Apa itu yang diajarkan Sang Buddha? Nggak jauh, cuma satu. Ya, cuma satu. Apa yang satu? Yaitu 4 pembenaran karma. Bahwa hidup ini penuh dengan duka, ya. Orang dilahirkan itu saja sudah menjadi tanda adanya duka. Berkembang dewasa menjadi tua, duka enggak? Duka. Gigi yang bagus, yang kuat menggigit kacang goreng, sekarang udah bilang bye-bye. Bye-bye mulutmu. Ya, aku pergi meninggalkan rongga mulut. Ya. Kita kalau makan kacang goreng udah melehoi. Udah nggak bisa makan kacang goreng. Kacangnya udah perlu dihalusin, di blender, diulek, pakai gado-gado baru bisa makan kacang. Aduh, kalau dulu masih gagah kita yang makan kacang tutup, kalau nggak bisa, ya. Nah itu tanda-tanda itu ketuaan dan menderita, sakit menderita. Barusan cerita kalau begini juga di sana, ya. Kantor, Romo, saya ini matanya masih kurang enak. Operasi saya ini keren banget, namanya operasi katarak. Itu menandakan orang udah tua. Ya betul ya, cuma orang tua yang operasi katarak, anak muda mana ada yang operasi katarak, ya kan? Nah itu udah menandakan udah tua, operasi lagi. Nah ini sampai sekarang nih udah sebulan masih kayak banyak biji-biji hitam di depan mata. Iya, biji-biji hitamnya di depan mata. Ya. Tapi begitulah kondisi udah seperti sekarang ini ya, udah seperti sekarang. Nyanyi udah ogah diiringin musik, takut undang-undang musik ya itu. Ya, semua udah melambat ya, karena udah umurnya udah segini. Nah itu satu kedukaan juga, satu kedukaan ya, maka sakit. Belum yang lain udah banyak juga penyakit nih, obat udah rutin ya. Nah, itu udah tanda-tanda putusan itu udah datang tanpa diri. Setelah tua sakit apa lagi? Apa bu? Ya. Nah itu semua duka. Tahu nggak tentang duka ini orang-orang? Tahu, pasti tahu. Orang semua juga pasti tahu. Ya orang sakit mah duka. Nggak ada orang sakit itu terus jingkrak-jingkrak. Ore saya sakit. Ada yang bilang berarti hebat tuh, sakitnya bisa jingkrik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, cuma Sang Buddha menunjukkan juga kenapa itu menderita ketika menjadi tua, ketika sakit, ketika meninggal, karena ada sebabnya.
ya. Kalau nggak ada sebabnya, ya nggak menderita. Ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya karena adanya keinginan, ya, keinginan peragawi itu apa? Indrawi, ya. Kita melihat yang bagus-bagus, kepengen. Kita melihat yang nggak bagus, buru-buru melengos, ya. Kalau yang nggak bagus kan biasanya kita melengos. Nah, ini juga satu bentuk penderitaan. Ya, kenapa? Karena kalau yang bagus kita jadi pengennya dapat yang bagus terus, ya. Ayo yang bagus, terus-terusan mencari yang bagus. Kalau yang nggak bagus, ya kita menolak terus, menghindar. Capek nggak orang kalau menghindar? Capek ya. Nggak mau itu mah, nggak mau. Kalau nolak terus sudah capek, ya. Nah, jadi itu penyebabnya. Nafsu keinginan. Nah, ini kalau seandainya nafsu keinginan ini nggak ada, maka penderitaan juga menjadi lenyap. Nah, lenyapnya penderitaan ini bisa melihat pembebasan sejati. Itu yang ketiga. Yang keempat gimana? Yang keempat adalah bagaimana caranya untuk bisa terlepas dari penderitaan itu, yaitu jalan mulia berunsur 8, ya. Jalan mulia berunsur 8 ini ya bisa menuju ke arah pembebasan. Jadi yang diajarkan Sang Buddha itu sesungguhnya cuma satu. Ya, semua khotbah-khotbah Sang Buddha itu merujuknya kepada 4 kebenaran harian ini. Menuju 4 kebenaran harian ini. Sehingga pada satu kesempatan di mana Sang Buddha dan sekelompok bhikkhu sedang berkumpul di hutan Singsapa, Sang Buddha meraup daun yang berjatuhan di hutan Singsapa itu. Kemudian Sang Buddha itu bertanya, mana yang lebih banyak, daun di dalam genggaman ini ataukah daun yang berada di seluruh hutan Singsapa ini? Ya tentu para bhikkhu juga menjawabnya, yang lebih banyak itu daun yang ada di hutan, yang lebih sedikit yang di dalam genggaman bante. Ya, para bhikkhu itu menjadi Sang Buddha dengan sebutan bante. Ya. Nah, para bhikkhu, pengetahuan seorang sama Sang Buddha itu seperti daun-daun yang berada di hutan ini. Tetapi yang aku ajarkan untuk bisa merealisasi pembebasan, lenyapnya penderitaan seperti daun yang ada di dalam genggaman ini. Jadi ini yang diajarkan Sang Buddha. Jadi yang diajarkan Sang Buddha itu enggak semua pengetahuan Sang Buddha. Sang Buddha itu mengetahui segala sesuatu dengan sangat baik dan sangat jelas. Tetapi mengajarkannya hanya yang bermanfaat bagi manusia dan bagi para makhluk itu aja, ya, para makhluk, supaya bisa terlepas dari penderitaan, supaya tidak lagi berada dalam samsara, ya, samsara. Nah, pada hari ini kita melakukan puja bakti. Ya, puja bakti ini termasuk dalam salah satu upacara juga. Puja bakti yang kita lakukan ini adalah disebut amisa puja. Kenapa amisa puja? Karena melakukan puja dengan persembahan. Persembahan apa aja yang kita lakukan?
yaitu dengan persembahan materi yang pertama. Materi itu apa? Di sini kita mempersembahkan lilin, buah, bunga, air, dupa, itu ya persembahan materinya itu ya ada 5 lah ya, bunga, dupa, buah, air, pelita ya, lilin itu pelita. Itu persembahan yang dilakukan dengan materi ya, disebut dengan sakara ya. Kemudian selain dengan sakara juga ada dengan garukara katanya ya. Kita mempersembahkan kasih dan bakti kepada Tiratana ya, kepada Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Dengan kasih dan bakti kita mewujudkan ya, merealisasikannya berupa apa? Itu salah satu tadi yang mana? Gak apa-apa itu. Mantap. Sama, soalnya saya juga begitu. Sama kok sih sama. Kita udah satu periode. Ya, jadi dengan garukara itu dengan kasih dan bakti ya, kita menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha ya, mengingat keagungannya, meneladani apa yang beliau ajarkan ya, yang diajarkan begitu kita meneladani sikap agung dari Guru Agung Buddha. Kemudian yang ketiga adalah manana. Manana ini memuja dengan persembahan rasa percaya dan yakin. Kita yakin dan percaya kepada hukum karma, betul nggak? Percaya nggak mau hukum karma? Nah, kita yang sekarang ini karena adanya karma masa lalu, ya, karma yang kemarin-kemarin, karma yang sebelumnya, bahkan karma dari kehidupan yang sebelumnya lagi, ya, yang kita lakukan. Jadilah seperti sekarang ini, makanya ada yang sama wajahnya. Beda-beda. Kalau sama semua kan manggilnya bingung. Gimana memanggil siapa orang sama semua? Ya makanya itu beda-beda karena karma juga masalah. Ya, karena karma masalah. Jadi kita mempersembahkan rasa yakin dan percaya kita, itu disebut manana. Dan yang keempat adalah dengan wandana. Wandana itu mengucapkan atau melafalkan. Tadi kita sudah melafalkan, sudah mengulang khotbah Buddha dengan bersama-sama membacakan apa? Parita suci ya, dengan parita suci ini kita sudah membacakan. Nah ini namanya Amisha Puja, memuja dengan persembahan. Nah di dalam melakukan Amisha Puja ini juga perlu diingat hal-hal lain. Ya, apa yang pertama kita ingat yaitu harus waktu sampada, kesempurnaan dari materi yang dipersembahkan. Nah, yang dipersembahkan itu materinya tentu yang baik, lilinnya baik, hionya baik, itu ya, buahnya yang baik, airnya juga yang baik, yang bersih, itu kan nggak sembarangan ya naruhnya. Mempersembahkan airnya itu nggak sembarangan. Yang penting air kobokan juga apa bisa, boleh ya.
harus air yang bersih dan baik. Nah, ini namanya kesempurnaan di dalam persembahan materi. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini cetana sampada. Cetana sampada itu adalah kehendak niatnya. Ya, niatnya juga harus dikelola. Kita harus mengelola niat kita waktu memberikan persembahan. Dari rumah kita udah niat, oh malam ini kita mau puja bakti, dia mau ikut puja bakti. Bawa buah nih, bawa tabung di altar misalnya, atau yang lain bilang, oh mau bawa air, gitu ya. Ada juga yang, ya nyiwa di itu jangan sampai kurang nih, udah saya bawa nyiwa aja, gitu ya. Nah itu juga ada satu niat. Nah niat ini harus diiringi dengan satu bentuk rasa senang. Niatnya itu dengan rasa senang, ya harus dengan rasa senang. Ini belum nyampe kejadian, masih di rumah, harus dikelola, harus dengan rasa senang. Nah, udah sampai sini kita melakukan puja bakti, kita merasa puas karena apa yang kita cita-citakan di rumah sudah terlaksana di sini. Kita harus merasa puas, ya. Nah, nanti setelah puja bakti kita harus merasa bahagia apa yang sudah kita laksanakan, yang kita rencanakan sudah terlaksana. Setelahnya kita harus bahagia. Ini yang disebut kesempurnaan dalam kehendak cetana sampada. Ya. Kenapa kita harus mengelola ini? Karena Sang Buddha mengatakan, ya, yang aku sebut karma itu adalah kehendak. Jadi kehendak, setiap kita berkehendak, kita melakukan tindakan, itu udah karma kita. Bukan seperti yang di YouTube, ada motor disenggol mobil, kena karma. Itu yang gede-gede begitu tuh baru disebut karma. Udah gitu yang gak enak lagi. Jadi identiknya karma itu seperti sesuatu yang gak enak. Padahal karma itu bisa enak, bisa gak enak juga sih. Emang, ya tergantung kita mengelolanya. Kalau kita mengelola tindakan dengan rasa senang, dengan puas, dengan bahagia, ya nanti tentu hal yang baik akan mengikuti. Hal yang baik akan mengikuti. Inilah yang kalau disebut itu mengembangkan nilai-nilai luhur di dalam hati, hal-hal yang baik begitu, ya, dia pasti akan diikuti dengan hal yang baik juga nanti, akan berbuat yang baik. Ya, makanya penting kita mengelola cetana kita. Ya. Nggak bisa cetana itu dititip-titip. Saya mah yang mengelola cetana saya mah anak saya, dia mau pintar, udah jadi sarjana. Ya. Nggak bisa, karena masing-masing orang punya karmanya sendiri. Cetana itu yang nanti jadi karma orang masing-masing. Ya. Nah, orang sering bilang karma mah nggak bisa ketukar. Kalau bukan bagian saya nggak bakal dapet ke saya, gitu ya. Kalau emang itu bagian saya itu nggak usah saya minta juga dia akan muncul. Seperti itu, ya nggak ketukar. Walaupun sama orang yang paling dekat, anak kita sendiri nggak bisa ketukar. Ya nggak bisa. Jadi kita kan harus mampu, harus mau, harus sungguh-sungguh mengelola cetana kita, mau memperhatikan mana yang baik untuk kita lakukan. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu dakineya sampada. Nah, dakineya sampada ini berkenaan dengan objek puja. Objek yang kita puja. Objek yang kita puja di sini apa? Objeknya adalah Buddha rupa, ya. Betul ya, Buddha rupa. Nah, ini
yang harus juga kita perhatikan, kesempurnaan dari objek puja. Nah, kapan sih objek puja ini dilakukan? Di masa Sang Buddha dulu udah ada, ya, udah ada yang melakukan memuja objek, tetapi bukan dalam bentuk rupa, masih dalam bentuk sarira. Sarira itu secara umum kita sebut sebagai sisa-sisa atau sisa jasad itu apa? Relik, ya, relik ya lebih umum disebut relik, betul kan? Relik ya disebut relik. Nah, ini di masa Sang Buddha dulu udah ada melakukan pemujaan relik, ya, simbol-simbol dari seorang Buddha. Nah, ketika Sang Buddha baru keluar dari hutan Uruvela, kan Petrapa Gotama itu mencapai tingkat kebuddhaan di hutan Uruvela itu, ya, betul kan? Mencapai penerangan sempurna sebagai seorang sama Sang Buddha di mana? Di hutan Uruvela, ya, di hutan Uruvela. Nah, beliau Sang Buddha mencapai itu nggak langsung keluar dari hutan, tapi terbagi dalam 7 minggu itu masih di sekitar pohon bodhi. Minggu pertama memandangi pohon bodhi dengan rasa berterima kasih karena sudah memenuhi. Nah, itu seminggu, 7 hari. 7 hari kedua dari bawah pohon apalagi di sekitar situ. Kemudian di minggu ketiga membuat jalanan dari Batu Permata yang masing-masing seminggu sampai 7 minggu. 7 minggu itu berapa? 49 hari, ya, betul nggak? 7 minggu itu 49 hari. Nah, ke hari yang 50 beliau bermaksud untuk pergi ke Isipatana. Isipatana itu di mana berdiam 5 orang petapa, ya. Baru keluar hutan Uruvela itu muncul yang berpapasan dengan pedagang keliling, namanya adalah pedagang keliling itu siapa? Kakak beradik Takusa dan Balika, betul ya? Takusa dan Balika bertemu dengan pedagang keliling yang bernama Takusa dan Balika, ya, melihat dan mengetahui penampilan Guru Agung Buddha yang demikian berwibawa, ya, demikian agung. Mereka mempersembahkan makanan. Inilah makanan pertama yang diterima oleh seorang sama Sang Buddha dari pedagang keliling Takusa dan Balika, ya. Nah, setelah selesai makan, kemudian masing-masing kan memiliki kepentingan, ya, walaupun di masa itu memang muncul seorang sama Sang Buddha, kan umat nggak selalu bisa setiap saat ketemu Sang Buddha karena memiliki kepentingan yang berbeda. Sang Buddha mau menuju Isipatana, sementara Takusa dan Balika melanjutkan perjalanannya, yaitu berdagang, ya, dari desa-desa, dari kota ke kota. Dari dia berdagangnya itu dengan memuat barang-barangnya di pedati, di gerobak, ya, di kereta kuda. Nah, sebelum berpisah, Takusa dan Balika itu menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Waktu itu baru 2 aja yang muncul, Buddha dan Dhamma, belum ada Sangha. Karena Sang Buddha belum bertemu dengan 5 petapa Pancawagya itu belum. Setelah mau pergi
ya sudah menyatakan berlindung bahwa mulai saat ini mereka berlindung pada Buddha dan Dharma. Beliau bilang Kapusan dan Balita itu memohon kepada Buddha, mohon Buddha berikanlah kami sesuatu yang bisa kami puja sebagai kenangan untuk mengenang Buddha yang agung setiap hari. Jadi mereka mau memuja Sang Buddha itu setiap hari. Nah, Sang Buddha mengusap rambutnya, diberikanlah 8 helai rambut. Nah, rambut inilah sebagai simbol pengganti Buddha bagi Kapusan dan Balita. Ya, mereka menyimpannya dan setiap hari itu melakukan puja, seolah-olah simbol ini tanda kehadiran seorang sama Sang Buddha. Begitu ya. Nah, begitu juga ketika Sang Buddha berada di Sawati, ya tadi baca itu ya, apa? Manggala Sutta, baca ya. Kan di Manggala Sutta itu ada Anathapindika Arama, ya berarti itu arama atau wiharanya Bapak Anathapindika, ya. Anathapindika itu nama orang. Jadi waktu ada di Anathapindika Arama itu, Sang Buddha satu saat mau pergi, ya, ke daerah lain. Nah, bepergian pada masa itu kan udah jaraknya jauh, ditempuhnya dengan jalan kaki. Jadi butuh waktunya lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun, ya, bertahun-tahun bisa bertemunya begitu. Nah, ketika Sang Buddha melakukan perjalanan yang jauh, umatnya itu memohon kepada Buddha, berikanlah kepada kami agar kami bisa memuja Buddha selama Buddha tidak ada di wihara, ya. Maka Sang Buddha memberikan juga, nah itu pohon bodhi ini sebagai simbol kehadiran seorang sama Sang Buddha. Ya, pada masa itu juga pohon bodhi dijadikan simbol sebagai kehadiran seorang sama Sang Buddha oleh umat, ya, karena mereka begitu menginginkan kehadiran seorang sama Sang Buddha. Nah, ketika Sang Buddha parinibbana, ya, dikremasi, diperabukan, disempurnakan, ada reliknya, sariranya itu, peninggalan jasad tubuhnya itu yang tertinggal. Nah, itu dibagi ke 8 negara, ya, pada masa itu. Negara Magadha, ada bangsa Korea, bangsa Pawa, bangsa Licawi, ya, Pangeran Licawi, bangsa Mala, tadi disebut Mala, ya, bangsa Sakya, ya. Nah, lagi dibagi begitu ke 8 negara ini, ya, udah dibagi semua. Datang bangsa Maurya, masih juga menginginkan supaya bisa memuja seorang sama Sang Buddha, gitu ya. Nah, bangsa Maurya yang nggak dapat lagi reliknya itu, sisa-sisa kayu pembakarannya ini dijadikan sebagai simbol kehadiran Buddha juga, yang dibawa pulang, ditaruh di stupa. Inilah objek puja bagi bangsa, penyempurnaan sama Sang Buddha, ya. Jadi bermacam-macam objek puja itu pada masa itu, ya. Bahkan seperti yang ini sekarang ini, Buddha Rupang itu belum dikenal. Buddha Rupang ini ada
seni pahat, seni patung pada masa itu setelah 300 tahun Sang Buddha meninggal. Ya, pada masa itu budaya dari Yunani datang ke India, mulailah dikenal seni pahat, seni patung. Ya, barulah orang-orang menempatkan, awalnya nggak langsung begini juga. Awalnya itu cuma membentuk teratai, tempat duduk Sang Buddha. Ya, bunga teratai itu di atas bunga teratai itu dibiarkan kosong, simbol bahwa kehadiran Sang Buddha, ya, kehadiran Sang Buddha di sana di teratai itu. Jadi tidak ada rupanya. Ya. Kalau sekarang kita lihat tuh, ya, simbolnya teratai, di atasnya ada Buddha rupa. Ya, nah ini setelah berlanjut sekian tahun, ya, ini menjadi keinginan umatnya juga sih, umat Buddha, ya, bahwa di altar ini ada Buddha rupa, ya, yang sedang duduk di atas singgasana teratai. Ya, seperti itu penggambarannya. Ya. Nah, ini juga Buddha rupa ini kan bermacam-macam. Ada yang dari batu, ada nggak? Ada, ya. Ada yang dari logam. Ada juga yang dari fiberglass, ada kan? Fiberglass itu kayak plastik, ya. Apalagi ada juga yang dari semen. Nah, kalau kita tanya yang asli yang mana? Yang asli yang mana? Buddha rupanya itu yang dari semen, yang dari batu candi, apa yang dari logam, atau dari apa? Fiberglass. Yang asli yang mana? Kalau yang dari batu candi, asli batunya. Yang dari semen, asli semennya. Yang dari fiberglass, asli fiberglassnya. Yang dari logam, asli logamnya. Semua asli. Betul, ya? Semua asli. Tetapi para arkeolog itu membedakan mana patung, mana arca. Bedanya dari mana? Kalau mereka melakukan temuan, biasanya tuh temuan tuh yang terpendam di dalam tanah, digali gitu, ya. Para arkeolog sering begitu, ya. Nah, ketemulah itu ada arca gitu, ya. Mereka menyebutnya arca, nggak mau menyebutnya sebagai patung. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa arca ini adalah simbol atau objek puja di masanya yang lalu itu oleh masyarakat. Ya. Apa bedanya dengan patung? Kalau patung itu, kalau kita ke Borobudur itu yang masih berjejer di pinggir jalan, boleh disebut patung. Kalau kita datang ke toko, dipakein baju, pakein celana, itu patung. Ya. Nah, itu orang-orang nyebutnya patung. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi kalau yang di altar, ya, ini lebih mengucapkannya itu lebih sopan, lebih selasa. Apa sih hormatnya di dalam hati, ya, dengan mengucapkan Buddha rupa, atau rupa Arahat, atau rupa Dewa Dewi, atau paling enggak arca, begitu, ya.
bentuknya arca. Nah, para arkeolog itu bukan semuanya juga beragama Buddha, tetapi mereka nggak mau nyebutnya patung, nyebutnya arca. Ya, para arkeolog kenapa? Karena memunculkan rasa hormat bahwa dulu simbol ini adalah pujaan yang memiliki karakter atau sifat-sifat yang baik. Yang kita, kalau kita memuja itu kan karakter yang baik kan ya, yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Begitu. Nah, ini jadi kesempurnaan dari objek puja seperti itu. Walaupun bagi kita nggak masalah apakah mau dari asli semen, mau asli dari batu, nggak masalah ya. Masalah nggak? Masalah nggak wajahnya seperti ini? Ada yang tahu wajah asli seorang Sama Sang Buddha seperti apa? Ada yang tahu? Yang nggak ada yang tahu sekarang ini ya. Persisnya wajah seorang Sama Sang Buddha itu seperti apa? Nggak ada yang tahu. Sekarang digambarkan begini kan terserah sama yang bikin, betul nggak? Iya, yang bikinnya itu membuatnya seperti ini, ya udah, gitu ya. Tapi masalah nggak buat kita? Nggak masalah juga. Kenapa? Karena yang memunculkan rasa hormat, ya, rasa meneladani adalah sifat-sifat dari keagungan Buddha, dari kebijaksanaan seorang Sama Sang Buddha. Nah ini yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita pertahankan. Jadi kita melihatnya dengan ciri-cirinya aja. Apa cirinya? Rambutnya melingkar ke arah kanan, gitu ya. Ada tulang yang menonjol di atas kepala, itu semua sama ya. Dimanapun pasti sama ya. Apalagi daun telinganya panjang, ini lebar. Apalagi di antara kedua alisnya itu biasanya ada titik kecil ya. Itu mewakili namanya una. Una itu kalau disebutkannya di situ tumbuh satu helai rambut warnanya putih di sini ya. Ini biasanya dikasih tanda titik sini. Nah itu ciri-ciri penggambaran Sama Sang Buddha ya. Nggak ada sih disebutkan oh hidungnya harus demikian, ada nggak? Nggak ada ya. Bibirnya harus demikian, nggak ada juga, nggak ada juga ya. Jadi penggambarannya demikian. Kenapa kita semua mau menerima? Karena objek puja inilah yang bagi kita memunculkan nilai-nilai yang wajib, memunculkan nilai-nilai yang luhur, memunculkan keagungan seorang Sama Sang Buddha. Jadi kita mengingatnya dengan rasa hormat, rasa senang, ya. Mengingatnya itu memunculkan rasa tenang. Itulah kesempurnaan dari objek puja, Dakinia Sampada. Ya. Jadi ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa? 10. Pulang pagi aja, gimana? Kita pulang pagi. Tanggung katanya. Jam 10 mah pulang. Ya, Bob, ya Ibu. Jadi demikian kita melakukan upacara tadi dengan
masuk ke perilaku dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan, di mana melalui perilaku itu muncul muncul sifat-sifat bajik, ya, sifat-sifat bajik di dalam diri kita. Itulah kenapa kita melakukan upacara, dan upacara pada malam hari ini kita melakukan setiap hari. Itu juga berlaku ya nanti pada upacara-upacara lain, di mana kita harusnya memunculkan sifat-sifat bajik di dalam diri kita. Itulah upacara yang baik. Ya. Apakah ada upacara yang tidak baik? Tidak usah dibahas dulu. Tidak usah dibahas. Nanti 2 bulan. Ya. Apa mau ditanyain? Yang gak baik gimana? Ya kalau nanya harus tunjuk tangan. Ada yang mau nanya? Ustaz, Ibu ada yang mau tanya, kira-kira mengenai upacara, apa ada yang mau tahu upacara tidak baik kayak bagaimana? Boleh kali ya ngomong? Boleh kali ya Iya. ngomong? Ya, saya aja ngomong gitu ya. Boleh. Upacaranya. Kalau mau gini mau nanya katanya, aduh kalau saya nggak bisa nanti yang kuningnya. Ya. Kalau pertanyaan, kalau agama Buddha itu kan luas, gitu ya. Belum tentu bisa menjawab pertanyaan. Jadi kalau nggak bisa jangan. Ya, silakan dong. Ya, yang mau saya tanyakan tadi aku mau ada menyebutkan 5 persembahan. Ada lilin, buah, kembang, air, dan apalagi Iya. ada mayo ya. Bisa tolong artinya nggak Om? Dengan mempersembahkan buah itu artinya apa? Ya, Bunga, dupa, air, dan itu Om. ya. Terima kasih Om. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan dupa kalau, nah itulah ya perbuatan bajik kalau dia dilakukan akan menyebar kemana-mana harumnya. Tetapi kalau kita cuma berangan-angan mau melakukan perbuatan baik, itu seperti hiu yang nggak disudut. Kalau hiu nggak disudut gimana? Ya diem aja di tempatnya begitu. Ya nggak kecium wanginya, nggak kecium harumnya. Tapi begitu dia disudut, ya harumnya itu menyebar kemana-mana. Seperti kalau perbuatan yang bajik itu kita lakukan, jangan cuma di angan-angan sini. Oh saya mau kecentian, mau ikut puja bakti, tapi gimana ya? Jadi dah. Nah itu kan nggak dilakukan, ya nggak dilakukan. Jadi perbuatan bajik itu harus dilakukan supaya dia bisa menyebar kemana-mana. Nah kemudian kalau air ini seringkali kita kalau dari mana-mana cuci kaki dulu dong, sebelum makan kamu cuci tangan. Nah itu ya, jadi mensucikan, sifatnya mensucikan kalau air ya, jadi simbol mensucikan. Kalau lilin penerangan, tadi udah ada yang ngajakin pulang jam 10 siap bawa lilin ya, jangan sampai kegelapan ya, ini simbol penerangan supaya tadi kita selalu berhati-hati menghadapi kesukaran dalam hidup ya. Kalau kita bisa melaluinya dengan baik ya, karena kita mendapatkan teladan Sang Buddha yang menerangi hati kita ya, kita bisa melaluinya dengan baik. Nah ini simbol dari lilin yang menyala ya, lilin yang menyala. Jadi apa buah ya? Buah itu kan menandakan buah hasil kebajikan.
Ya, kalau kita melakukan sesuatu, nah ini jangan pernah lupa bahwa akan menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah pada waktunya. Nah, kemudian ada bunga di sini bagus ya, ini bunganya bunga asli, bunga hidup, betul ya. Kalau bunga hidup itu diambil pada saat dia sedang bagus-bagusnya, ditaruh, dipersembahkan. Ya. Tetapi usianya iya bisa sampai tahun-tahunan. Kan dalam hitungan hari biasanya nggak lagi. Itulah kehidupan ini ya. Muncul sebentar, berlangsung, pada kekal atau tidak kekal. Kekal atau tidak kekal. Nah, itulah sifat dari bunga, tidak kekal, muncul, berlangsung, pada. Kita harus waspada dengan makna hidup dan kehidupan ini. Ya, kita muncul, sekarang berlangsung. Nah, di tengah keberlangsungan ini tadi apa? Dilalui duka-dukanya juga ya. Nanti juga akan pada selesai. Muncul ke dunia dilakukan upacara. Berlangsung, selama berlangsung ada upacara menikah, itu ya apa? Padanya nanti juga dilakukan upacara. Syarat orang hidup ini dengan upacara, banyak upacara orang hidup ini. Ya, apalagi anak pertama kalau baru lahir 7 bulan di dalam kandungan itu udah digedok, sayang ya anak pertama. Lahir dikasih nama, bikinin bubur merah, bubur putih, yang dilakukan upacara. Nanti menikah ada upacara. Ya. Setelah pada dilakukan juga upacara. Jadi upacara itu ada di dalam keseharian dari hidup kita. Ya. Nah, demikian bahwa apakah terjawab? Cukup. Ya, Makasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup. Katanya mau pindah 10. Kalau ada yang nanya lagi, saya nanya. Romo yang nanya sekarang. Dan bercanda. Udah ya. Cukup ya. Ya, cukup. Baik, kalau begitu saya izin mengucapkan jasa. Idamonya tinang kotu sukita kontunya kayo. Idamonya tinang kotu sukita kontunya kayo. Idamonya tinang kotu sukita kontunya kayo. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Sabbe satta bhawando sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Terima kasih.